Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kaum muslimin dan muslimat, para netizen yang mencintai Allah dan Rasulnya, yang sama-sama senang dengan kehadiran bulan Ramadan. Pada saat ini kita sudah memasuki bulan suci Ramadan, yaitu bulan suci yang menjadi tuannya seluruh bulan. Sebagaimana halnya hari Jumat yang menjadi tuannya seluruh hari. Hal ini sebagaimana diungkapkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani di dalam kitab Al-Mu'jam Al-Kabirnya, dinyatakan Sayyidus syuhuri syahrul Ramadan wa sayyidul ayyami yaumul Jum'ah. Para netizen yang sama-sama mencintai bulan Ramadan, karena merupakan tuan dari seluruh bulan, maka seluruh perbuatan dan perkataan yang dilakukan pada bulan ini tentunya mendapatkan tempat yang istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih ibadah puasa yang kita lakukan di bulan ini. Dalam sebuah hadis dinyatakan, kullu amali ibni Adam yudha'aful hasanatu bi asyri amsalha ila sab'ati mi'ati dhifin. Bahwa setiap perbuatan manusia yang dilakukan itu akan mendapat ganjaran hingga 10 kali lipat, bahkan sampai 700 kali lipat. Qala Allah Ta'ala illa as-sawma fa innahu li wa ana ajzi bihi. Allah berfirman, kecuali puasa, bahwa puasa itu adalah untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Dia meninggalkan syahwatnya dan keinginan untuk makan dan minum karenaku. Hadis riwayat Imam Muslim dari jalur Abi Hurairah. Di dalam hadis ini dinyatakan bahwa setiap perbuatan itu akan mendapatkan ganjaran dari Allah hingga 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Kecuali puasa. Puasa di sini mendapatkan tempat yang istimewa di hadapan Allah karena Allah sendiri yang akan membalasnya. Kenapa? Karena orang yang berpuasa dia meninggalkan hal-hal yang dilarang di dalam puasa karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya, kenapa puasa di sini mendapatkan tempat yang istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang pertama, karena puasa, orang yang berpuasa bisa jadi dia mengaku puasa di hadapan orang lain, tetapi di belakang orang lain ternyata dia tidak puasa, yaitu dia makan dan minum. Akan tetapi hal ini tidak berlaku di hadapan Allah, karena Allah itu adalah khabirum bima ta'malun. Dia maha mengetahui terhadap apa yang dikerjakan oleh manusia. Oleh karena itu bisa jadi dia bohong di hadapan orang lain, tapi di hadapan Allah tidak akan pernah itu menjadi sesuatu kebohongan, karena Allah mengetahui setiap perbuatan dia. Oleh karena itu wajar puasa ini menjadi perbuatan yang hanya Allah sendiri yang membalasnya. Beda halnya dengan perbuatan atau amaliyah yang lainnya, seperti sedekah, haji, dan umrah, yang bisa jadi dia dipamer-pamerkan di hadapan orang lain atau di media sosial. Ketika dia sedekah, dia selfie, atau dia umrah dan haji, dia upload ke media sosial. Bisa jadi itu mengurangi keikhlasannya dalam beribadah. Bukan dalam rangka tidak boleh, boleh-boleh saja. Akan tetapi bisa jadi itu mengurangi rasa keikhlasannya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda halnya dengan puasa. Dia mau selfie, puasa seperti apa? Bisa jadi dia selfie lagi puasa, tapi ternyata di belakang layar dia tidak puasa. Maka sangat wajar Allah sendiri yang akan membalasnya terhadap pahala ibadah puasa ini. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, para netizen yang sama-sama senang dengan kehadiran pada bulan suci Ramadan. Oleh karena itu, barang siapa yang
berpuasa di bulan Ramadan atau bahkan koma menegakkan, menghidupkan bulan suci Ramadan, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Hadis muttafaqun alaih diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Dinyatakan barang siapa yang menghidupkan bulan Ramadan dengan iman dan berserah diri kepada Allah, maka dosa-dosanya yang sebelumnya akan diampuni oleh Allah. Di sini hadis menggunakan kata-kata qoma. Di dalam kitab Wahbah Az-Zuhaili, di dalam kitab Usul Fikih, di dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu karangan Wahbah Az-Zuhaili juz 1 dinyatakan bahwa kata-kata qoma di sini adalah barang siapa yang menghidupkan malam-malam bulan Ramadan dengan sholat tarawih, dengan zikir, dengan membaca Al-Quran, dengan istighfar, maka dia akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dosa-dosanya yang telah dikerjakan apabila dia mengerjakannya dengan imanan wa ihtisaban, yaitu dengan dilandasi dengan keimanan dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat bahwa di dalam hadis ini menggunakan kata-kata qoma. Artinya bahwa orang yang berpuasa, dia tidak sekedar puasa saja, akan tapi dia meninggalkan ibadah-ibadah lainnya. Dia tidak baca Al-Quran, dia tidak sholat tarawih. Itu mungkin mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tapi kalau dia ingin mendapatkan pahala lebih sempurna lagi, dia hendaknya menghidupkan bulan puasa dengan sholat tarawih, dengan baca Al-Quran, dengan berzikir, dengan beristighfar. Oleh karena itu, puasa ini yang kita lakukan saat ini jangan kita jadikan sebagai waktu atau sebagai hal untuk menurunkan kualitas ibadah kita atau kuantitas ibadah kita, akan lebih baik lagi agar kita semakin produktif untuk meningkatkan kualitas ibadah kita dan kuantitas ibadah kita. Semoga dengan kehadiran bulan Ramadan ini akan menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang dosa-dosanya terampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang diungkapkan oleh hadis man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Demikianlah yang disampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila itu adalah kebaikan, itu adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apabila itu adalah kejelekan atau keburukan, itu adalah dari saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.